Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. أصحاب الفضيلة حضرات المحترمين سادة العلماء والمشايخ أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية سيد الشيخ المكرم كي هاجي خوي الرحمن سيد الشيخ المكرم كي مستعين شكور سيد الشيخ كي هاجي فوزان عمر Akhil Aziz Al-Karim Ki Haji Ahsan Ghazali Rais Syuriah Cabang NU Tuban Al-Mukarram Ki Haji Daman Huri Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Tuban Al-Mukarram Ki Haji Abdul Razak yang saya hormati Dr. Adas Haji Miadi Ketua DPRD Tuban dan pejabat pemerintah yang lain, Ketua Panitia Penyelenggara Haul Sunan Bonang yang ke-514 Kiai Hidayatul Rahman A'azzahullah, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bersama-sama masyarakat yang hadir di sini diberi anugerah oleh Allah menghadiri acara yang sangat luar biasa, penuh dengan barokah, yaitu haul yang ke-514 Mbah Sunan Bonang. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil izz min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammatil lati la yujawizunna bar wala fajir ya akramin ya hasib ya jalil wa bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaika tahirin wa ala al-khusus waliullah Mbah Sunan Bonang an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Haul dalam rangka komunikasi kita yang masih berbentuk fisik, kita ini masih berbentuk fisik jasmani badan, rohnya masih parsial. Rohnya parsial, juz'i. Nah, menghauli para wali, maulid Nabi, menghormati lahirnya Nabi Muhammad, haulnya para aulia, itu dalam rangka silatul ruh, silatul ruhaniyah dengan ruh yang universal. Jadi orang soleh itu, Bu, Pak, kalau sudah meninggal, wafat, di sana bergabung dengan ruh universal, al-arwahul kulliyah, bersama ruhul Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwahul anbiya wal mursalin wal aulia, jadi satu. Bukan lagi roh satu persatu orang, tapi sudah menjadi ruh universal. Di mana ruh universal itu dulu pernah mengucapkan perjanjian primordial ketika Allah bertanya, alastu birabbikum,
Bukankah aku adalah Tuhanmu? Ruh universal, bukan ruhnya si Ahmad, si Hasan, si Abu Bakar, bukan. Ruh universal, semua yang ada waktu itu, termasuk Fir'aun, termasuk Abu Jahal, termasuk apa? Brezhnev, Lenin, Stalin, semua menjawab qalu bala syahidna. Kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami semua. Yang jawab siapa itu yang jawab? Ruh universal, ruh kulli, belum menjadi juz'i, belum. Maka orang kalau sudah meninggal, kalau orang itu orang soleh, akan bergabung dengan ruh universal. Tapi kalau orang matinya su'ul khatimah, mau bergabung dengan ruh universal, ditolak, mau kembali ke Tuban lagi, medeni wong, sama urip mana kan medeni wong itu. Akhirnya gentayangan ruhnya menjadi tersiksa selama-lamanya. Selama-lamanya ruh itu nggak punya tempat. Mau bergabung roh universal ditolak, ingin kembali ke dunia lagi nggak mungkin. Itulah yang sebenar-benarnya adzabun alim. Paham boten? Maka insya Allah yang hadis ini semuanya ini insya Allah akan, kalau nanti meninggal dunia, termasuk saya mudah-mudahan, akan bergabung dengan ruh universal. Amin ya robbal. Asal waktu hidup sekarang rajin-rajin komunikasi. Kalau komunikasi itu kalau di dunia namanya silaturahim. Kalau dengan orang sudah meninggal namanya silatul ruh. Apa namanya? Mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan kepada Sunan Bonang untuk memberi pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan. Percaya mudah. Sing percaya pasti dapat karomahnya Sunan Bonang. Sing orang percaya pasti tidak dapat syafaatnya Sunan Bonang. Kalau dengan Nabi Muhammad SAW wajib percaya orang Islam. Kalau dengan Nabi Muhammad bahwa Rasulullah itu mempunyai wewenang memberikan syafaat kepada siapa saja yang ia kehendaki, yang beliau kehendaki, pasti akan menolong dan pasti akan selamat kalau ditolong oleh Rasulullah. Wajib percaya kalau dengan Rasulullah. Kalau dengan selain Rasulullah, percaya silahkan, gak percaya karpar pula. Yang percaya dapat karomahnya para Mbah Sunan Bonang, yang gak percaya ya tidak dapat. Tapi kalau syafaat Rasulullah harus wajib percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang banyak dosanya, contohnya saya. Orang-orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad. Quran ini datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu Muhammad. Saya pergi ke Madinah, istighfar di sebelahnya makom Rasulullah. Wastaghfar lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut mendukung, ikut memohonkan ampunan untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, lam pasti. Lawajadullah pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Itu Quran itu. Yang gak percaya awas hati-hati loh, ini Quran. Kalau kepada Rasulullah kita wajib percaya bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Syaratnya Rasulullah ikut ACC, 3 ACC, ikut mendukung istighfar saya, itu pasti Allah mengampuni. Syaratnya Rasulullah ikut mendukung. Wastaghfara lahumur rasul. Oleh karena itu
Yang percaya dengan syafaat Rasulullah pasti mendapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'na fid duha wa la sawfa yuti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Qara'na fid duha, saya membaca surat Ad-Duha. Apa betul dengan surat Ad-Duha? Apa betul? Di dalam surat Ad-Duha ada ayat yang bunyinya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, jangan sedih, jangan susah. Akan saya beri kamu apa saja yang kamu minta. Muhammad, kamu minta apa saja akan saya kasih. Fatarda, sampai kamu puas, sampai kamu senang. Muhammad, jangan lupa sampai kamu senang saya kasih. Nah, hasyaka ya Rasul tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Rasulullah tidak mungkin ridho, tidak mungkin rela, tidak mungkin senang kalau melihat ada umatnya, terutama warga Nahdlatul Ulama, terutama hadir pada malam hari ini, disiksa dengan Gusti Allah. Rasul betul bakal rela. Rasulullah betul bakal rela kalau melihat ada warga Nahdliyin disiksa rebun rokok, betul bakal rela. Ya Allah, semua umatku yang percaya dengan syafaatmu semuanya jadikan min ashabil jannah. Percaya betul dengan. Oleh karena itu, mari apapun kondisinya, apapun keadaannya, genting atau aman tentram atau genting, jenengan lagi untung apa lagi rugi, lagi sehat atau lagi sakit, tua apa muda, lulus atau enggak lulus, ayo kita tetap mempertahankan membaca Maulid Nabi setiap malam Jumat. Yang dibaca apa di sini? Yang dibaca apa di sini? Barzanji apa Dema apa Simtul Duron? Barzanji yang dibaca. Harus hafal. Kiai kalau diundang baca Barzanji masih moco, oh itu diampropin. Harus hafal. Ini Hidayatul Rahman harus hafal nih. Kalau masih moco, jadi mulih nggak usah diantar, suruh naik ojek sendiri. Mimbar masjid khutbah jangan dikasih buku khutbah. Kiai harus baca khutbah apal-apalan. Kalau ada kiai keluaran Lirboyo, keluaran Tanggir, keluaran Ploso, keluaran Sarang, khutbahnya masih moco, ojo tinggo maneh. Bisa diputok wis. Apa bedanya kiai kalau SAG yang khutbahnya masih moco? Paham betul? Kiai harus hafal khutbah apal-apalan, khutbah nikah, manaqib Syekh Abdul Jalani, talqin kuburan, harus hafal-hafalan. Barzanji, Deba, Simtud Duron, Burdah harus hafal. Kenapa? Kenapa? Karena itu semua miliknya kita orang NU. Punya siapa itu? Kalau tidak kita yang hafal, apa HTI suruh ngapal? Apa Wahabi suruh ngapal? Apa Salafi suruh ngapal? Apa teroris yang suruh ngapal? Itu milik saya. Maka kita yang harus memelihara, dihafal, jangan sampai hilang. Coba kalau itu nggak ada yang hafal Barzanji, lama-lama bisa hilang. Paham betul? Maka kiai harus hafal Barzanji. Kalau tidak hafal, apa tadi? Oh, jadi amplopin. Cocok ya? Wa amma taifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa bi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta hudibat bid dima'i na'la
ثم عاد إلى مكة حزينا وسأله ملك الجبال في إهلاكها ذوي العصبية وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم كرب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أسرب جسده وروحه يقودة من المسحولة القدسية. Apal kan apa ya? Ya Robin apal. Mari kita pertahankan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Itu milik kita. Berjanji dibaca, tahlil digalakkan, baca yasin digalakkan, disiarkan. Watan-watan ketuban, watan-watan. Ziarah kubur diramaikan, tawassul diramaikan kepada Sunan Bonang dan sunan-sunan yang lain, para ulama yang lain. Monggo, itu adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Yang nggak senang silakan nggak senang, tapi kita termasuk orang yang senang. Yang nggak percaya silakan nggak percaya, tapi kita orang yang bahwa Sunan Bonang bisa membantu kita, menolong kita agar kita menjadi umat Muhammad yang bahagia di dunia wal akhirah. Ada orang berkata di Jakarta, di Tuban nggak ada. Maulid Nabi itu bid'ah. Ada yang ngomong itu di Tuban? Di Jakarta banyak. Nah ini orang, apa bid'ah itu? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah. Yang bid'ah namanya. Ini orang gak baca sejarah ini. Gak baca apa? Baca cuma Khulasatul Nurul Yakin yang 65 halaman itu. Terjemahan lagi. Bukan bahasa, terjemahannya. SAG, Masya Allah, Masya Allah. Pakai dasi ngalur ngidul. Di bawah kitab terjemahan. Mas, zaman Rasulullah setiap hari, hampir setiap hari, ada orang memuji-muji Rasulullah. Ada orang memuji-muji, walaupun Rasulullah tidak minta dipuji, tapi tidak melarang. Tidak melarang. Suatu ketika contohnya, Rasulullah baru selesai ngimami sholat subuh. Baru selesai sholat, ada orang datang. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Alah, angel biasa Supardi, Toto. Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Jamaah masih pada baru sholat subuh. Dia langsung memuji Rasulullah. Inna Rasulah la sayyifun yustadhahu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashu wala kushufu indal liqa'i wala midun ma'aziru syamul aranimi abtal labusuhum min nasi Dawuda fil hayja sarabiru la yafrahuna idha nalat rimahum qawman walaysu majazi'a idaniru la yaqa'utanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahliru. Masih panjang lagi nih, kalau saya baca semua nanti sampai subuh. Apa artinya itu? Artinya, ya Rasulullah, engkau sungguh orang hebat, orang sukses, orang mulia, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat-sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati berakhlak mulia. Walhasil Rasulullah dipuji, Rasulullah bukan larang, tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, keliru, bid'ah, enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada orang itu. Dikasih, kebetulan Kanjeng Nabi sedang pakai selimut. Selimutnya garis-garis, lurik-lurik.
selimutnya. Kenang-kenangan dari saya. Terima kasih saya dipuji. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushin wa ta'iluha min istabrak. Nanti di surga kita duduk di hamparan tempat duduk yang terdiri dari selimut polos, terdiri dari istabrak. Nanti di surga battainuha, selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik, apa asalnya apa? Burdah. Yang tidak percaya, benar panjenengan nggak percaya, ayo kita pergi ke Turki, ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada selimutnya Kanjeng Nabi, burdahnya Kanjeng Nabi yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Kalau nggak percaya, ayo dengan saya ke Turki. Tiketnya tunggu dewe. Maksud Allah. Percaya betul. Namanya apa selimut polos itu? Namanya selimut lurik. Nama apa namanya? Burdah. Dari situ maka setiap ada pujian terhadap Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Banyak, ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang datang ke Tuban, Indonesia, burdah karangannya Syekh Muhammad Sa'id Al-Busiri. Siapa namanya? Beliau suatu hari, suatu ketika sakit, stroke, lumpuh 1 bulan. Pada suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Ditanya jawab panjenengan sering jumpa Rasulullah? Mimpi jumpa Rasulullah sering? Dereng. Mimpi jumpa gendruwo, pocong? Sering? Ya Rasulullah, kata Al-Busiri. Al-Busiri ini orang Maroko tapi tinggal di Mesir, Alexandria. Beliau punya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili punya Syekh Abdus Salam bin Masyis. Abdus Salam bin Masyis punya Syekh Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Ya Rasulullah, saya sakit, lumpuh, nggak bisa jalan. Saya ingin menggubah ngarang syair isinya muji-muji engkau. Kata Rasulullah, silahkan bikin. 1 minggu mimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah, saya bikin syairnya. Coba dibaca, saya ingin tahu, kata Rasulullah. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengarkan syairnya itu. Wa masaha jasadahu, Rasulullah ngusap-ngusap, ngelus-ngelus badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran, maka besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan. Percaya betul? Syairan dia syair apal mboten panjenengan? Wah, ora apal wis. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhulma'i min idhami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laula al-hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta li dhikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udul dam'i was saqami. Betul apa? Betul apa? Wah, pantesan gak anak rondo apa payu-payu, pantesan. Coba apal burdah, insya Allah sekali dibaca besok orang sing lamar. Percaya betul. Artinya kata artinya. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta
kepada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kaltimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Ibon? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, badan kurus kering? Di pipimu kelihatan sekali ada bekas air mata mengalir. Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi? Jawab, pasti kamu lagi? Gak usah ngeyel, gak ngaku saja. Jawabnya, na'am saro tayfu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya la ini fil hawal udri ma'tiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi tergila-gila, lagi mabuk cinta, lagi rindu pada seseorang, sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, siapa yang sedang ku rindukan, yang ku tangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu rindukan, kamu tangisi? Siapa? Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadur Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi wa'atuhu likulli hawlin minal ahwalim da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku cintai, yang sedang ku tangisi siang dan malam adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit, problem yang besar, kesulitan yang besar, hanya mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Yang kurindukan, yang kutangisi adalah Sayyiduna. Jawab, Sayyiduna bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abdir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihyayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas boten? Jawabnya keras, jelas boten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan? Jelas? Sebut ayo 10. Leluhur panjenengan boten jelas empui keturunan sapa iki? Menawa turune bayi di kebon singkong menawa. Ya, enggak jelas. Kalau Kanjeng Nabi leluhurnya jelas boten? Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lisni taroku sifah afalam yusibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga Rasulullah. Dijaga dari apa? Leluhurnya Rasulullah orang baik-baik semua.
Tarakus sifah, dengarkan artinya. Zaman apa tuh kalau nggak kerja artinya percuma. Tarakus sifah, leluhur Kanjeng Nabi tidak ada yang pernah zina. Tidak ada yang pernah zina. Dari Adam sampai min Adamin wa ila abihi wa dari Adam sampai bapaknya dan ibunya tidak ada pernah berbuat zina. Maka Rasulullah maksum, dijaga dari ayahnya pun, dari leluhurnya pun tidak ada yang berbuat kotor, berbuat keji, berbuat mesum, nggak ada. Semua orang baik-baik semua. Panjenengan dijamin. Jawa orang Jawa yang panjenengan dijamin leluhur panjenengan mau suci-suci. Kalau Kanjeng Nabi dijamin oleh Allah leluhurnya orang yang baik-baik semuanya. Paham betul? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan dulu oleh Allah berupa nur cahaya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun-temurun, putra-putra terus sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya terang-terang karena ada nur Muhammad. Pindah ke putranya Syekh Abdullah. Abdul terang benderang karena ada nur Muhammad. Pindah ke istrinya Siti Aminah. Saratun nurun nubuwati fi asariri Qurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabin jaddihi Abdul Muttalib wa fi Abdillah Atirillahumma qabrahul karim biharfin jadid min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah masuk ke Siti Aminah, maka Nabi Muhammad dilahirkan bagaikan bulan purnama. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah sujud, Rasulullah mengucapkan tahmid pada Allah, mukanya seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padam. Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi, pamannya Abu Lahab itu saudara bapaknya, melihat rumahnya Aminah kok padam, ada apa itu? Maka perintah budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Tuwaibah, budaknya Abu Lahab. Coba Tuwaibah, lihat ada apa rumahnya Aminah kok padam? Belum ada listrik waktu itu, belum ada kan? Pergi Tuwaibah kembali, bos, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah sinar itu datang. Dari bayi anaknya Aminah itulah sinar itu bercahaya sehingga menerangi rumahnya Siti Aminah. Namanya Muhammad. Abu Lahab senang, gembira menyambut lahirnya Nabi. Tuwaibah, sejak hari ini kamu bukan budak, bebas. Kamu merdeka, sama seperti saya, orang merdeka, bukan budak lagi. Karena saya senang, ponakan saya lahir namanya Muhammad, laki-laki namanya Muhammad. Saya senang, kamu bebas, Tuwaibah. Dan itu nanti di akhirat, Abu Lahab kafir, dinas datang Al-Quran pasti mancing mlebu neraka. Tapi tiap hari Senin dintas, dikeluarkan dari neraka. Kalau Selasa masuk lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan. Selasa masuk lagi. Nanti sampai Senin dintas selamanya. Gara-gara Abu Lahab menghormati maulid Nabi Muhammad sekali dalam seumur hidup. Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Dinas dalam surat Tabbat yada bilahab bahwa Abu Lahab pasti masuk
neraka. Tapi konon katanya ada annahu fi daimin khaffafa anhu. Setiap hari Senin diringankan siksanya. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdillazi kana umruhu li Ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Tuban yang selama hidupnya selalu baca maulid dan mati bawa tauhid? Pasti min ashabil jannah. Paham bukan? Abu Lahab seneng kalau lahirnya Kanjeng Nabi sepisan seumur urip, dan dia kafir masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi selama-lamanya kalau hari Senin di apa maneh, apalagi orang Tuban yang rajin baca maulid Nabi, koyo apa pahalanya iku? Koyo apa ganjaran iku? Surah karu-karuan ganjarannya. Paham betul? Oleh karena itu, mari tadi saya katakan, mari kita sering-sering pertahankan baca maulid Nabi Muhammad SAW. Wahabi tidak senang, Salafi tidak senang, HTI tidak senang, orang Nahdlatul Ulama. Paham betul? Tapi saya kan sudah sholat, sudah baca Quran, sudah zakat, sudah sedekah jariyah, sudah haji, sudah umroh, masa harus Pak maulid Nabi juga? Walaupun ente sudah beramal soleh, beribadah, wajib mengadakan maulid. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita sudah beramal soleh, tapi tetap wajib menghormati maulid. Onta saja onta kalau pergi kemana-mana males, harus ditarik-tarik, dipukul, dapat dipendongin, tarik-tarik. Tapi kalau diajak ke Madinah, langsung lari, cepet jalannya, gak usah tarik-tarik, gak usah pendongin. Ya Allah, onta itu Pak. Jadi kan pengen bener ke Madinah, pengen bener ke Madinah. Onta saja kalau menuju ke Madinah, tidak usah dipendongin, didorong-dorong, tarik-tarik, cepet melakukannya. Alam taroha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahai. Lihat onta itu, langkahnya cepat sekali menuju ke Madinah. Ada apa sih di Madinahnya? Onta kok seneng kalau diajak ke Madinah. Ada apa di Madinahnya? Di Madinahnya ada watilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuru yajlul ghayaib. Di Madinahnya ada kubah warnanya hijau. Di dalam kubah itu ada Rasulullah SAW yang cahayanya dari Madinah sampai ke pojok Tuban, sampai ke pojok kampung Tuban, di paling pelosok ini lah, paling pelosok di paling pelosok Tuban ini. Di sana ada musola, di sana ada masjid, di sana ada madrasah, di sana ada orang baca Quran. Ke pelosok-pelosok itu namanya nurnya Nabi. Dari Madinah, Islam mau datang ke Tuban, bukan Tuban kota, Tuban pelosok. Orang baca Quran, orang sholat, ono masjid. Ya Allah, ini jenengan apa? Nur Muhammad, Nuru Yajlul Ghayaib. Paham boten? Sekali lagi, mengadakan maulid Nabi bukan bid'ah. Bukan apa? Silakan Wahabi mengatakan bid'ah, orang NU tidak mengatakan bid'ah, tapi namanya sunnah taqririyah. Apa? Awas, jangan lupa. Sampai pulang dia harus ingat. Sunnah ada 3. Ada berapa? Sunnah qauliyah. Apa? Ngendikannya Kanjeng Nabi, namanya qauliyah. Ada lagi nomor 2, sunnah fi'liyah. Apa? Kelakuannya Kanjeng Nabi, sikapnya Rasulullah. Kalau tadi pengendikannya, kalau yang keduanya apa? Sikapnya. Ada lagi sing ngomong bukan Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, namanya sunnah taqririyah. Paham boten?
Paham betul? Syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah SAW. Suatu ketika ada suku namanya suku Mudor. Apa namanya suku? Kecamatan lah, kemarin siapa? Kecamatan Mudor. Kecamatan Mudor sudah 7 tahun tidak ada hujan, tidak ada pangan. Gandum, jagung, beras, wonten-wonten, pitung tahun wis kelaparan suku Mudor. Akhirnya datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kata Rasulullah. Dari mana? Kami dari suku Mudor. Ada apa ke sini? Jauh-jauh ke sini ada apa? Jawabnya Labid bin Robi'ah, jawabnya ngeten. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha لسبع سنين واقفين على محلي أتيناك والعذر تدمي لتاتوها وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحمد للعامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة في الأهل. Ada apa kalian kemari? Atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai Rasulullah litarhamana, agar engkau merahmati kami. Apa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Nabi tidak melarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh. Tidak tuh. Kami datang kemari minta rahmat engkau, agar engkau merahmati kami. Kami datang kemari mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan garis-garis yang pecah bibirnya karena tidak ada air. Ibunya sedang menyusui anaknya ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak ada bisa kami makan siwal handol, rumput padang pasir yang kami makan. Tidak ada makanan apa-apa kecuali rumput. Oleh karena itu, wa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berlindung kami, mengadu kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Syafaatmu kami harapkan. Paham betul? Ini paham betul? Kanjeng Nabi boten melarang orang minta syafaat. Bahkan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan warahmat dan barakah, dan hujan malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih di Madinah, di sana sudah hujan. Percaya benar? Ada yang tanya pada saya, ente kalau dongeng itu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Dari kitab sejarah. Saya baca sejarah, nggak ada cerita begitu tuh. Saya tanya, yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Pelajaran sanawiyah ya? Pelajaran sanawiyah 65 halaman. Yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita begini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam At-Tabari 10 jilid. Al-Hadwarah Islamiyah karang Profesor Dr. Ahmad Syarabi 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Nurul Islam karang Profesor Ahmad Amin 8 jilid. Baru ada dong seperti ini. Ente macanya terjemahan Khulasatu Nuril. Sombongnya ya Allah.
sarjana agama, lulusan perguruan tinggi agama swasta, dosennya sering mencret, diarang-arang debu. Bayar 15 juta langsung di wisuda SAG. Wonten-wonten cuma wonten niku. Betul-betul. Nah, dari sinilah kita harus yakin menjadi Nahdlatul Ulama, harus yakin dengan prinsip-prinsip yang saya terangkan tadi. Percaya badan. Yang kedua, mari kita perkuat, mari kita meningkatkan keyakinan kita bahwa negara Indonesia ini negara yang penuh rahmat, negara penuh rahmat. Coba lihat di Timur Tengah, Afghanistan, 40 tahun perang saudara, bom di mana-mana, di jalan, di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid, lagi maulid Nabi dibom, lagi sholat asar dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni, kafir katanya, hafal Quran kafir katanya. Penyanyi perempuan, biduan nyanyi, dibunuh, haram nyanyi itu, perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni, boten haram, lembang haram, mateni, nggak haram. Ya Allah, ini Afghanistan. Pengen buatan jenengan dolan miko? Enggak tuh. Pada saat 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, Markotnya Syabandiyah, akidahnya Maturidiyah, Ahli Sunnah, 1% Syiah. Terdiri dari 7 suku, tapi sampai sekarang belum pernah aman, tentram, belum pernah. Di Irak ratusan ribu orang mati kena bom. Di Suriah sampai sekarang ada Sunni, ada Syiah, Jabhatun Nasrah, ada Ahrul Syam, ada ada Hizbut Tahrir, ada ISIS, ada Al-Qaeda, perang terus satu sama lain di Suriah. Di Yaman perang terus, Libya belum aman, Somali 100% Muslim, madhabnya Imam Syafi'i, perang terus, bubar negara itu. Di Indonesia aman betul. Itu berkat dulu para ulama, para founding fathers, pendiri negara ini, termasuk ulama, termasuk Mbah Hashim, termasuk Kiai Wahid Hashim, setuju bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara agama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu, tapi negara Indonesia yang di dalamnya ada 6 agama. Itu yang resmi. Yang nggak resmi masih banyak. Darmo Gandul, Godoroco, Sambelun, Subud, Pangestu, Karuhunan, Sindawiwitan, Kapitayan, Keharingan, Parmalin, masih banyak yang nggak resmi itu. Untuk baru itu. Untuk coba Kejawen, Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Godoloco, Sabelun, ada ya. Hidup, silakan. Tidak boleh kita ada permusuhan karena beda agama. Rasulullah SAW ketika di Madinah, penduduk Madinah, ada Muslim pendatang Muhajirin, ada Muslim pribumi Ansor, ada non-Muslim Yahudi, 3 suku non-Muslim. Nabi mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bisa nggak bunyi barang itu? Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, karena beda suku, karena beda partai, beda pilihan presiden, beda pilihan bupati, nggak boleh dijadikan permusuhan. Satu saja yang boleh, yaitu apa? Kita anggap musuh orang yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum, mari kita anggap musuh. Paham kan? Pejabat yang korupsi, pembunuh, perampok, pengedar narkoba, bos judi, itu yang melanggar hukum, zalimin. Itu musuh kita bersama. Tidak boleh orang tuban perang satu sama lain karena beda agama. Tidak boleh dituban ada peperangan karena beda partai politik atau beda jaminnya.
beda pilihan presiden, beda pilihan bupati, menjadi pemusuhan? Tidak boleh. Yang boleh cuma satu, kita anggap musuh siapa saja yang melanggar hukum. Paham boten? Ya Allah, kadang kita ini malu Pak. Negara Jepang. Jepang itu negara agamanya nggak jelas. Namanya agamanya Shinto. Apa? Agamanya Shinto. Nggak jelas. Tapi tertib, damai, akur, solid, aman, tentram. Saya kesana 4 kali. Malam-malam jalan-jalan, tenang, aman. Orang uji penodong, orang uji perampok. Nggak ada copet, nggak ada calo, nggak ada. Di jalan Tokyo, di daerah Tokyo, tidak ada satu puntung rokok. Sampah, betul-betul. Polisi lalu lintas, betul-betul. Supir yang bawa mobil, tertib sendiri-sendiri. Saya cerita bahwa Indonesia itu pejabatnya banyak korupsi, kaget dia. Hakim korupsi, jaksa korupsi, polisi korupsi, kaget dia. Di Jepang nggak ada itu. Paham betul? Ya Allah, pada agamanya nggak jelas, akhlaknya mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat itu tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya baik. Martabatnya mulia, akhlaknya bejat, martabatnya jatuh. Walaupun agamanya benar. Contoh, misalkan contoh. Mau kemana? Mau ke Tuban. Oh sudah, aman-aman Tuban. Orangnya baik-baik semua Tuban. Silakan pergi Tuban. Aman, tenang aja. Orangnya baik-baik semua ke Tuban. Akhlaknya tuh mulia tuh. Tapi sebaliknya seumpama. Jangan marah. Seumpama ya. Mau kemana Mas? Mau ke Tuban. Aduh, hati-hati ya. Saya pernah ke Tuban. Sholat di Masjid Agung, sepatu hilang. Seumpama. Saya pernah ke Tuban, ditinggal beli rokok Alfamart 3 menit, sepeda motor hilang. Jelek betul itu. Padahal orang Tuban Islam kabeh, tapi akhlaknya tidak baik, jatuhlah martabatnya. Orang Tuban Islam semua, tapi orang tidak akan bertanya agamanya apa. Aman tidak kalau saya ke Tuban? Baik-baik juga masyarakatnya, itu ditanyakan. Paham betul? Insya Allah Tuban, sebenarnya sayang akhlaknya gitu. Jawab yang keras, akhlaknya baik semua ya. Coba saya tanya, coba ini. Saya pernah pergi ke Australia setengah bulan, muter-muter selama Sydney, Melbourne, Perth, apalagi banyak kota lah, muter-muter setengah bulan sama istri saya. Hari terakhir akan pulang di Sydney, ibu kota, saya belanja oleh-oleh di toko kecil-kecil, anduk, cerwal, kaos, oleh-oleh. Dapat 2 kardus, pulang ke hotel, beresin. Setelah beres-beres oleh-oleh, HP saya tidak ada. Saya cari kasur, saya bolak-balik pojok-pojok, nggak ada HP. Ya udah hilangin, hilang dah. Udah lagi di Jakarta nanti. Ya tidur jam 10 sudah, lampu saya matikan, mau tidur. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas pegawai hotel dan ada 1 orang membawa HP saya. Ini Pak, HP Anda ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Tuban gimana? Kata akhlaknya baik. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 19 jam dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Wasliyah, Nahdlatul, berangkat 5 hari di sana. Di ibu kota, namanya Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Tuban kalau sepeda motor di halaman rumah
kuncinya masih gantung berbun. Nah, itu sih beragama Islam. Kalau orang Jepang tadi, pejabat tidak korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti rokok Jepang. Bukan takut neraka, orang ngerti rokok. Bukan takut KPK, bukan takut polisi. Apa? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya niru nanti. Anaknya korupsi, ditiru oleh cucu. Cucu korupsi, ditiru oleh cicit. Nanti akan lahir muncul satu keluarga besar koruptor. Masya Allah. Mudah-mudahan saya yakin di Tuban tidak ada korupsi, saya yakin. Gak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Insya Allah. Maka mari kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Akur, jujur, bersatu, gimana? Sifatnya Nabi Muhammad 4 yang wajib. Nomor 1, sidik jujur. Ada yang ngomong, yang wajib jujur sidik itu Kanjeng Nabi. Yang wajib jujur siapa? Kanjeng Nabi. Saya bukan Nabi, jadi tidak wajib sidik itu. Ya, Kanjeng Nabi wajib jujur sidik, umatnya orang Tuban pun wajib sidik. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, duit negara 8 triliun hilang. Sebenarnya kamu bangun tower Telkom, ternyata hilang 8 triliun. Hilang betul jalan. Oleh karena itu, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Hancur. Bukan hanya rugi, bukan. Kalau yang korupsi 100 juta, negara rugi. Kalau korupsinya 1 triliun sampai ke atas, negara bangkrut. Paham betul? Kalau korupsi misalkan pejabat 100 juta, 50 juta, negara rugi. Ya dihukum penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau korupsi triliunan, negara bangkrut. Ekonomi bangkrut. Ini hukumannya apa ini hukumannya? Bukan di penjara, bukan. Tapi innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu was'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Orang yang menghancurkan kehidupan negara, hukumannya ay yuqtalu, dibunuh, aw yusallabu, disalib, aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya, auyun fal ard, dibuang ke laut. Setuju betul itu? Ini Al-Quran, ini Quran. Jadi Masya Allah, luar biasa. Di kita ini yang belum Pancasila tadi, ketuhanan lumayan, kemanusiaan lumayan, persatuan lumayan, bagus sudah. Demokrasi lumayan, bebas pemilihan umum. Yang belum terlaksana, terbukti, keadilan sosial. Sudah dirasakan belum keadilan? Tahu. Ya, wong cilik dua salah langsung dihukum. Yang gede salah, tenang saja. Tentu kan betul nonton ya, kalau lagi cerita di Jakarta. Yang sing melanggar hukum wong cilik langsung dihukum. Yang sing melanggar hukum orang besar, tenang saja. Ini namanya sila kelima, jauh panggang dari api. Apa? Jauh panggang dari, belum terlaksana, belum terbukti kalau sosial. Masya Allah. Kekayaan alam Indonesia dikangkangi, dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Orang paling kaya di Indonesia namanya Budi Hartono, yang punya Ban BC dan punya rokok jarum. Duitnya 740 triliun.
Nomor 2 Eka Cipta Sinar Mas duitnya 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim duitnya 300 triliun. Untuk ada enggak? Saya cari nama orang Tuban, barangkali ada yang kaya. Solikin, Jumadi, Dulkifli, Dulmanan, nggak ada itu. Padahal di Quran pesannya bu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai umat Islam, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo, panjenengan mau bakal mati, anak cucu panjenengan kudusu. Ini pesan Quran ini. Oleh karena itu, orang Tuban harus kaya. Siap? Siap kaya? Awas, aku berani mana masih bodoh melarat, awas. Siap kaya? Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat, dosa. Pinter itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pintar itu faridah, wajib. Berarti kalau bodoh dosa. Menang itu wajib. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak boleh susah, tidak boleh sedih. Kalau kamu betul-betul orang beriman, kamu akan menang. Jadi kalau kalah, jawab apa? Kalau kalah, orang Islam harus menang. Kalau kalah, orang Islam harus kaya. Kalau melarat, orang Islam harus pintar. Kalau bodoh, ya Allah. Di Quran itu, orang Islam harus kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, biar namanya bu, orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i ke Mesir. Imam Syafi'i kuburnya Mesir. Berangkat ziarah, sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat, orang di rumah, pakai leler. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat melarat yang miskin sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai saiki pak, sampai sekarang rusun rumah susun miskin orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali kaya Roman. Panjenengan wali duduk kaya tidak, Roman buatan pelit paling. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu, pirang karung ibu yang sudah diangkut oleh 700. Jangan pernah sedekah 700 sopo. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ke Mekah, baru wafat tahun 2006. Sayyid Muhammad bilang panjenengan lah, putra-putranya Mbah Mun, saran semua muridnya Sayyid Muhammad. Beliau itu santrinya 700, ditanggung. Dahare, pakaiannya, kebutuhannya, yang sakit diobatin, mulih pulang, dikasih tiket. Ada kayak di sini gitu? Jawab, ada kayak seperti itu di sini? Santri ditanggung wonten. Kenapa? Karena Sayyid Muhammad kaya. Sayyid Muhammad orangnya kaya, punya hotel di Mesir, punya percetakan, kaya, maka bisa menanggung santrinya. Orang kaya dan orang melarat masih baik orang kaya. Orang melarat sholat, orang kaya sholat. Orang melarat maca Quran, orang kaya maca Quran. Orang melarat rajin ibadah, orang sufi juga rajin ibadah. Wong sugih zakat, sedekah, infak, jariyah, wakaf, hibah, nazar. Wong melarat, wong sugih haji, umrah, ziarah ke Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jilani, ke Mesir Imam Syafi'i, ke Maroko Syekh Tijani, ke Suriah Imam Ibnu Arabi, ziarah. Wong melarat, maka benar sekali pesan Al-Quran tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo bareng-bareng bunyi ya. Saya harus kaya. Ayo. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Saya harus pintar. Saya harus pintar. Saya tidak mau bodoh. Saya tidak mau bodoh. Saya harus menang. Saya harus menang. Tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Awas, awas janji, awas. Kalau saya kesini lagi masih melarat-melarat, masih bodoh-bodoh, awas. Paham betul ya? Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah fi hayatina wa ba'da mamatina. Amin. Wa mutna ala din Islam. Ala din tauhid. Mudah-mudahan kita semua urip bahagia, mati nggawa iman, Islam, mati bawa tauhid. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul faqir lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.